sahabat dan keluarga STMJ. Hari ini hari Rabu 13 Oktober 2021 dalam bacaan kitab suci dari Mazmur bab 62 ayat 2, 3, 6, 7, dan 9 dengan judul perikop Perasaan Tenang Dekat Allah. Sangat menarik bagi saya pada ayat 9 ini yang bunyinya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya menjadi teringat dari waktu saya kecil, setiap kali ke gereja, sekolah dasar, setiap hari Minggu, saya selalu berbicara kepada Tuhan Yesus yang berada di altar. Tuhan, saya ingin memiliki kecantikan abadi seperti Bunda Maria. Ya, seperti yang di belakang saya, Bunda Maria, yang tidak hanya memiliki wajah yang mulus, halus, tapi juga hati yang lembut seperti seorang ibu yang penuh belas kasih dan penyayang. Dan singkat cerita, suatu waktu saya dan papa saya yang hobi menonton televisi, kami bercerita dan melihat kontes kecantikan nasional. Papa saya berbicara kepada saya, coba tak, bisa nggak kamu di atas panggung gitu berani? Saya menjawab, bisa dong Pak, berani. Someday. Tetapi siapa yang mengetahui, beranjak saya masuk perkuliahan, disitulah Tuhan mulai menjawab doa-doa isi curhatan saya kepada Tuhan. Di tahun 2012 saat masuk kuliah, tahun 2013 untuk universitas saya pertama kali dan juga itu yang terakhir mengadakan sebuah acara kontes putri kampus, teman-teman. Dan siapa sangka saya dari desa ke kota besar, dan saat saya mengikuti putri kampus tersebut, saya mendapat nominasi putri favorit kampus pada waktu itu. Tentu dengan kedisiplinan selama ini, saya menjadi belajar untuk bersosialisasi dan saya dibentuk melalui adanya ajang ini tanpa disadari, sehingga membawa saya pada tahun 2014, saya diminta untuk kampus juga mewakili untuk ikut ajang kecantikan nasional, televisi yang pernah saya dan papa saya sering bahas ini. Dan siapa sangka sungguh luar biasa ini kalau bukan kehendak dan rencana Tuhan. Dan walaupun ada rasa tidak percaya diri, dan untuk acara tersebut butuh waktu untuk persiapan, tapi ini hanya singkat, kayak hanya dalam waktu sehari, itu pun gak nyampe sehari, itu hari Sabtu dan keesokannya hari Minggu. Kupikir ya sudahlah, gak jadi karena sudah tidak ada kabar. Ternyata hari Minggu setelah selesai pulang gereja, pihak kampus, panitia, udah Zita, kamu langsung ke tempat audisi. Dan saya diantar oleh kakak saya langsung ke tempat audisi dengan pakaian seadanya yang ada di lemari kos saya, dan tatanan rambut juga seadanya, dan apalagi make up itu tidak sempat sama sekali. Saya bawa make up juga ya sedikit, hanya bedak gitu, seperti lipstick seadanya. Di tempat audisi saya langsung cepat geraknya, teman-teman. Dan benar, sampai di sana para kontestan yang ikut, wow, aku juga jadi ada minder, tapi saat itu seperti ada bisikan dari Tuhan, percayalah Sita, karena aku besertamu. Dari situ aku percaya diri, walaupun aku pakai sederhana, simple dan seadanya, tapi aku percaya jika ini jalan Tuhan, tak ada yang mustahil. Dan singkat cerita, pengumuman pada akhir tahun 2014, teman-teman. Saat itu saya dan papa, mama, oma ikut rombongan paroki Santo Agustinus Purbalingga ke Lombok dan Bali. Sempat nggak percaya, dan jadi papa saya juga jadi was-was kalau emang ini takutnya penipuan ya, dan juga masuk ke dunia hiburan, takutnya nanti anak perempuan saya mungkin disalahgunakan atau gimana. Ada kekhawatiran pasti, dan malah dilarang jadinya oleh papa saya. Tapi oma dan mama teman-teman gereja sudah maju saja. Akhirnya saat pengumuman itu saya baca, buka HP, dan
baik saya menerima untuk menjadi finalis di ajang kontes kecantikan nasional ini pada tahun 2015. Mulailah acara ini dan ada karantina selama 2 minggu. Ada perasaan khawatir, takut, cemas oleh orang tua, pasti, dan juga saya pribadi. Tapi puji Tuhan, karena berkat Tuhan selalu dalam perlindungannya, selama karantina saya sehat. Yang semua dari bangun tidur, karena kan tidurnya subuh, bisa subuh dan bangun juga pagi-pagi. Itu kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau juga fisik kita nggak kuat bisa sakit, tapi ini semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi saya dan doa-doa dari keluarga dan teman-teman kerabat. Saya sehat dan dalam ikut ajang ini saya juga belum menjadi finalis, pengalaman yang luar biasa dan Tuhan menjaga saya dan juga teman-teman, kru semua ternyata baik dan begitu welcome. Jadi dalam pengalaman saya sesuai ayat 9 ini sungguh terjadi. Jika kita percaya, Tuhan akan memberikan bahkan sampai hal-hal yang kita khawatirkan. Tuhan memberi ketenangan dan Tuhan lindungi semua. Dan kita setia pada proses yang Tuhan berikan dengan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Mintalah, maka Tuhan akan memberi. Dan Tuhan memakai saya melalui prosesnya yang indah ini. Sekian STMJ hari ini, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.